Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Minggu ini saudaraku saya akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Yang berjudul Drama Free Family. Keluarga bebas drama. Pastor, apa yang dimaksud dengan drama keluarga? Gitu. Ini ibu-ibu yang suka nonton sinetron. Drama keluarga saudaraku adalah plot yang begitu cepat ya saudara. Keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Konflik diwarnai dengan konflik, aneka macam konflik saudaraku. Dan apa saudara? Emosi kita itu dimainkan gitu sedemikian rupa ya. Dalam dunia perfilman, konteks perfilman, saya rasa drama yang seperti ini adalah drama yang sangat diminati. Dalam konteks perfilman saudaraku, sampai mungkin kemarin tuh ada sinetron apa itu ya saudara, sampai episode-episodenya berlanjut terus, itu apa namanya kemarin itu ya? Ada yang sekarang kayaknya udah tersanjung katanya saudara. Sampai gak berhenti-berhenti gitu saudara, kita dibikin penasaran ini apalagi kayak gitu ya. But in the real life, trust me, yang seperti itu kita gak mau saudara. Kenapa pastor? Tiring, capek. Kita maunya keluarga yang harmonis, keluarga yang happy aja, yang bahagia gitu. Kita maunya keluarga yang rukun. Itulah yang saya sebut sebagai drama free family. Selama 1 bulan ini saudara, yuk kita lihat yuk firman Tuhan ngomong apa sih tentang keluarga. Kita mau belajar gitu Bu. Gimana nanti langkah-langkah kita ke depannya supaya benar-benar keluarga kita keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, bebas drama. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara kita buka terlebih dulu dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Cerita tentang apa ini pastor? Cerita tentang Rasul Paulus. Ayat ini menurut saya cukup unik saudara. Dimulai dari kata-kata seperti ini, bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Ring a bell enggak ayat ini saudara? Kalau saya garis bawahi kata Makedonia, maka yang muncul di benak saudara apa? Bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Makedonia ini berbicara apa saudara? Ada yang ingat? Apa? Masih ingat Rasul Paulus yang harusnya pergi kemana, tapi kemudian dalam mimpi didatengin orang Makedonia yang melambai. Akhirnya dia mengikuti directionnya Tuhan, dia pergi ke Makedonia. Oke? Sampai di situ kira-kira ring a bell enggak saudara? Maksud dari ayat ini. Saya ganti boleh enggak? Bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Bahkan ketika Rasul Paulus yang sebenarnya punya rencananya sendiri. Tapi memilih mengikuti rencananya Tuhan. Dengan pergi ke Makedonia. Kita lanjutkan ya saudaraku ya. Mulai ring a bell ya. Ayat ini ngomong, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Beberapa waktu yang lalu saudaraku kita sudah belajar 1 poin. Yaitu apa? Selama kita masih di dunia ada kesukaran. Ada masalah. Di dunia ada kesukaran besar bahkan. Poin yang itu kita sudah dapat. Artinya mulai dari sekarang jemaat keluarga Allah mengerti. Kalau ketemu masalah, senggol kiri kanan, artinya kita masih di dunia Bu. Oke. Simpel ya saudara. Kita sudah sampai pada pemahaman itu. Nggak ada lagi yang bertanya-tanya, kok Tuhan izinkan? Kenapa kok Tuhan tega? Jawab aja. Kalau ada yang tanya gitu jawab, masih di dunia Pak. Oke ya, itunya kita sudah dapat. Nah, yang masih banyak orang Kristen belum dapat gini. Kalau kita nggak ngikutin rencana Tuhan, seperti Yunus, disuruh ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis, dimakan ikan besar. Bukan ikan hiu ya saudara.
Bukan ikan paus ya saudara. Ikan besar. Oke. Maka saudara akan ngomong, ya pantesan. Kan gak mengikuti rencana Tuhan. Dimakan ikan besar. Tapi ini Paulus. Maunya pergi kemana? Ngikutin Tuhan. Dia ikut ke Makedonia. Ayat ini ngomong, bahkan setelah kami tiba di Makedonia. Itu kan kalau saya terjemahkan, bahkan setelah kami mengikuti rencana Tuhan, tetap datang masalah. Nah ini kita belajar poin baru lagi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya pastor apa? Dalam dunia ini ya saudaraku ada hal-hal, ada drama-drama Pak yang tidak bisa dihindari. Sepakat ya? Oke, pandemi saudara. Orang di seluruh dunia ngalamin kok. Mau orang berdosa, mau orang yang ini ngalamin semuanya. It just happen. Ada sebagian dari saudara, pastor kenapa saya diizinkan di PHK? Saya udah kerja keras. Saya udah berjuang sungguh-sungguh loh pastor. Kadang bukan karena saudara salah. Bukan karena saudara nggak rajin, no. Ya sesederhana itu perusahaan memang mau mem-PHK karyawannya karena kondisinya saudaraku. And things happen, Tuhan izinkan terjadi. Ada sebagian dari saudara mungkin diizinkan ngalami bagaimana pasangan saudara berselingkuh. Dan saudara bertanya, pastor, saya kurang apa? Untuk keluarga saya benar-benar memberi yang terbaik. Saya mencintai suami saya dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar merawat anak saya dengan baik. Kenapa Tuhan izinkan? Bolehkah saya katakan ini saudaraku, bahkan ketika kita mengikuti rencana Tuhan pun masalah masih bisa terjadi. Tapi, nah ini poin saya saudara. Ada hal-hal yang simply gak bisa di avoid gitu saudaraku. Unavoidable. Kita gak bisa hindari gitu, it just happen. Tapi, ini poin saya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita, masalah, konflik. Yes, kita bisa minimize. Yang mengerti katakan amin. Ada masalah yang bahkan sebenarnya kita itu nggak perlu ngalami itu gitu. We don't need to go through. Kalau kita tahu how to, kita tahu bagaimana caranya menghadapi drama di dalam family kita. Itu semua bisa diminimize. Bahkan ditiadakan saudaraku. Pastor, kenapa penting bagi kita mengerti how to? Simple, sederhana. Yang pertama saudara, drama di dalam keluarga itu melelahkan Pak. Capek gitu. Saudara yang harusnya bisa fokus ke bisnis saudara, fokus membangun pekerjaan, fokus di pelayanan. I don't know kayak apa yang saudara pegang saat ini gitu, yang ada di tangan saudara. You can focus your energy gitu. Tapi gara-gara urusan keluarga, udah habis dulu energinya. Boro-boro saudara mau fokus di pelayanan, mau fokus di pekerjaan, udah gak bisa mikir. Sepakat ya Bapak Ibu ya, yang namanya drama keluarga melelahkan. Oke, itu hanya di sinetron aja, di drakor aja. Di kehidupan nyata it's not fun at all. Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus belajar how to deal dengan drama keluarga ini gitu. Karena kalau enggak saudara, lama-kelamaan itu menimbulkan sakit hati Pak. Kekecewaan. Sakit hati, kekecewaan dibiarkan Pak. Jadi akar pahit. Nah, apakah saudara pikir tiba-tiba bangun tidur orang ngomong lihat pasangannya terus bilang, saya sudah enggak cinta lagi sama kamu. Kan enggak begitu kan saudaraku? Saya kadang berjumpa dengan beberapa orang yang ngomong sama saya, pastor, saya tuh kok udah enggak bisa cinta lagi ya sama pasangan saya ya. Pertanyaan saya simpel loh. Memangnya kamu menikahnya Siti Nurbaya gitu? Dipaksa menikah. Ketika menikah kan cinta toh saudara. Kenapa sekarang bisa bilang tidak cinta lagi? Kadang sering kali ya saudara, sakit hati, kekecewaan.
Ditumpuk akar pahit dalam munculnya kebencian. Kalau tidak diselesaikan saudaraku, pasti cepat atau lambat keluarga hancur. Jangan saudara berpikir itu just a drama, pastor. No. And can cost your family. Yang ketiga saudaraku, drama di dalam keluarga itu membuat kita itu tersedot anggur sukacitanya, tersedot anggur kasihnya bu, anggur kebahagiaannya habis pak. Berapa banyak suami istri yang ngomong sama saya, pastor saya menikah yang ada neraka pastor. Izinkan saya berkata bukan itu rencana Tuhan atas kehidupanmu, yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang Tuhan inginkan di bumi ini seperti di surga. Tuhan itu begitu mengasihi saudara ya. Saudara tuh Tuhan tuh kepengennya gini saudaraku. Gak usah nunggu sampai nanti ke surga gitu. Karena memang kalau saudara terima Yesus hanya untuk ke surga saja. Udah saudara, saat terima Yesus di door aja sudah langsung ke surga. Selesai masalah. But you are still here. Dan begitu cintanya Tuhan kepada kita, masih di bumi Tuhan maunya saudara merasakan surga. He love you that much. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar. Yuk kita lihat yuk how to deal with the family drama gitu. Karena itu pasti terjadi kok saudaraku. Unavoidable kan, gak bisa dihindari kan gitu. Nah sebelum saya bawa saudara ke sana, ini kan nanti berseri nih saudara, 1 bulan kan. Nah tersanjung kan saudaraku tadi. Di gereja kita itu khotbahnya berseri saudaraku. Jadi saudara gak bisa mengikuti hanya minggu ini, tapi minggu berikutnya lagi. Nah, tapi saya mau ngajak saudara lihat dulu. Sama-sama drama kan ada pemerannya toh. Iya kan? Nah, kita lihat dulu ya. Dalam drama ini pemeran di dalamnya itu siapa aja. Mesti ngerti dong. Yang pertama, antagonisnya dulu saudara. Ya kan? Biasanya kan tokoh antagonis kan ada ya. Antagonisnya dulu siapa? Semua bisa jawab ini pasti. Siapa? Siapa? Nah, iblis, saudaraku. Enggak selalu yang tampak daging loh ya, saudara. Nah, seringkali di dalam drama-drama keluarga, iblis itu ikut campur. Dia sudah melakukan itu pada keluarga pertama di muka bumi ini. Siapa Bapak Ibu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kurang apa Bapak Ibu? Semua yang dibutuhkan ada. Orang zaman sekarang untuk bahagia harus kerja keras. Kerja keras demi apa saudara? Bisa makan kan gitu. Lucu kan dunia ini. Zaman itu Adam dan Hawa mau makan tinggal petik pak. Mau apa? Jus strawberry. Ada tinggal petik. Mau apa? Wagyu, potong saudara. Mau apa coba saudara? Salmon, mancing kan gitu. Semua tersedia. Alkitab mengatakan semuanya baik adanya. Sampai ular datang pak. Dia datang. Dan iblis itu kalau ngomong nyenengin saudara. Jangan lupa ya, dia hidup lebih lama dari kita. Oke? Sadly, he's very creative. Dia terlibat dalam kehancuran ratusan ribu keluarga. Jadi dia tahu sudah. Iblis datang, ular itu datang. Dia datang sama keluarga pertama, dia ngomong gini. Hawa, Tuhan tuh ya, gitu ya. Kamu gak boleh ya makan semua ini kan? Gak boleh kan? Hawa gak terima dong. Alkitab ngomong apa? Semua boleh dimakan. Iblis ngomong, gak boleh kan, gak boleh kan. Hawa gak, panas dong. Boleh, siapa bilang gak boleh? Boleh semuanya. Itu. Nah tujuannya apa sudah? Itu. Pohon yang itu, kamu kan gak boleh makan. Oh iya, kalau yang itu Tuhan bilang gak boleh. Kamu tahu gak kenapa gak boleh? Supaya kamu gak bisa jadi kayak Tuhan. Padahal Alkitab bilangnya apa sudah? Sejak awal mereka diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Nggak usah makan tuh pohon, buah pohon
dari pohon baik dan jahat sudah serupa dengan Allah. Tapi iblis ngomong, gak usah dilakuin. Nanti kamu bisa jadi kayak Allah loh. Nah, gini saudaraku, poin yang menarik di sini adalah ini. Seberapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya yang punya anak kecil boleh lambaikan tangan? Nah, semakin dilarang, semakin menarik. Sepakat ya? Sepakat dong. Ada nggak orang bangun tidur langsung mengambil keputusan? Yes, agenda saya hari ini yang pertama selingkuh. Gak mungkin lah saudaraku, orang bodoh mana? Kalau saya boleh tanya di sini, semua bapak ibu, suami istri saya tanya, tahu nggak kalau selingkuh itu menghancurkan keluarga? Yang nggak tahu angkat tangan. Semua tahu. Kenapa masih dilakukan? Yang dilarang semakin menarik. Sejak dari awal iblis sudah ngelakuin itu saudaraku. Godaan toh. Pokoknya semakin dilarang semakin menarik aja. Kan? Dia goda dan akhirnya Hawa jatuh. Hawa jatuh, Adam jatuh. Dimulailah drama keluarga saudara. Apa drama keluarganya? Saudara lanjutkan aja. Manusia itu tidak mengenal kebencian loh awal mulanya Bapak Ibu. Manusia tidak mengenal itu semua. Tapi coba saudara perhatikan. Kain membunuh adiknya. The drama begin Pak. Dimulai. Dari apa saudara? Godaan. Iblis itu terus. Kalau terhadap keluarga pertama aja dia lakukan Pak. Apa jaminannya nggak dilakuin terhadap keluarga saudara? Jadi siap-siap aja ya saudara. Kalau keluarga yang pertama aja dia sudah lakukan, ya sudah sama saudara kalau dia bisa ya udah dia akan lakukan juga gitu. Terus berarti kami harus bagaimana Pastor? Saya harus gimana nih? Kalau sudah ngerti bakalan ada, iblis akan selalu menggoda. Berapa banyak di sini yang kepengen iblis lari dari hidup saudara? Semua lah ya, semua dong. Masa kepengennya iblis deket-deket? Enggak kan? Kepengennya iblis lari. Caranya gimana? Ada loh ayatnya saudara. Ada yang tahu? Buka ayo. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Ada caranya saudaraku. Iblis tuh bisa lari dari kehidupan kita. Yuk saya bacakan. Karena itu gimana? Tunduklah kepada Allah 1 ya. Dan lawanlah iblis 2. Maka ia akan lari daripadamu. Boleh dong ayat ini saya tulis sebagai kunci iblis lari dari hidup saudara. Boleh ya, saya kasih title itu ya, judul itu ya. Kunci iblis lari. Yang pertama apa? Tunduk kepada Allah. Yang kedua, lawan iblis. Nah, tunduk kepada Allah. Yang dimaksud tunduk kepada Allah itu gimana sudah? Tunduk gini? Gimana sudah? Nah, tahukah saudara melakukan perintah Tuhan itu bukan supaya saudara nggak berdosa dan masuk neraka. Sorry loh saudara, itu pemahaman yang buat saya terlalu shallow, cetek bu. Kita nggak melakukan hanya supaya kita nggak berdosa. Kita nggak berdosa hanya supaya nggak masuk neraka. Are you sure? Kok sedangkal itu? Tahukah saudara ketika kita melakukan tunduk di bawah perintahnya Tuhan, you gain power. Tahukah saudara kenapa iblis suka menggoda saudara? Ketika saudara keluar, no authority anymore. Jangan hanya ngomong jadi orang Kristen gak enak, apa-apa gak boleh, apa-apa dosa. Katanya kalau dosa masuk neraka, no. That's not the point. Yes, dosa saudara akhirnya juga masuknya ke sana. Tapi that's not the point. Poinnya adalah you lose the power you have. Once you lose the power, iblis akan habisin hidup saudara. That's the point.
Jadi bukan saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gitu, nggak enak ya jadi orang Kristen, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh apa. No. By submitting under God, you have authority and power. Tapi bukan cuma itu saudaraku, banyak orang Kristen udah dapat otoritasnya, nggak dipakai. Pastor, jangan cari gara-gara. Udah, cincai aja, cincai. Banyak orang Kristen tuh takut sama iblis. Sorry saudara nggak cari gara-gara, dia yang cari gara-gara sama saudara. Buktiin perkataan saya. Itu sebabnya Alkitab ngomong, lawan. Jangan diem, lawan. Caranya ngelawan gimana? Yang pertama saudaraku, yang paling pasti lawan dalam doamu. Peperangan roh. Tahukah saudara kenapa orang Kristen diajarkan disiplin rohani doa setiap hari? Berapa banyak dari kita yang ngomong, pastor bosen. Tapi yang namanya peperangan roh ya saudaraku, kalau saudara tahu apa yang saya katakan, saudara pernah ngalami apa yang saya katakan ini. Kadangkala yang namanya peperangan roh ya, itu tiba-tiba kayak suasana tuh bisa menekan sekali. Saudara harus belajar bertekun tuh di dalam doa. Kadangkala berbahasa roh sekian lamanya, berjam-jam kadang sampai tiba-tiba tuh ya atmosfer di udara tuh bisa kayak blur gitu. Itu you know it gitu. Udah menang nih gitu. Tiba-tiba nanti ini terjadi kayak just like that gitu. Selesai kayak gitu. Pertanyaan saya loh saudara, lah kalau disuruh doa 5-10 menit aja saudara gak bisa kok. Mau perang. Di mana tenaganya? That's the reason why kita punya disiplin doa setiap hari. You like it or you do not like it. Orang Kristen tidak berdoa saat ada masalah. Too late. Terlambat. Ada tidak ada masalah, doa. Kenapa? Saudara bangun itu stamina. Momen di mana ada masalah, disitulah stamina saudara menolong saudara berkemenangan dalam peperangan. Oh, doa saya saudara bisa mengerti rema ini. Orang Kristen yang hanya berdoa kalau masalah datang terlambat. You don't have the power. Saudara aja gak bisa kok. Itu sebabnya dalam peperangan, disuruh perang, saudara ngomong gak kuat. Baru sehari doa ngomongnya gimana? Sudah doa, tapi gak dijawab Tuhan. Itu apa saudara? Staminamu gak nyampe. Kadang butuh sehari, kadang butuh sebulan, kadang butuh setahun. Hanya bisa dilakukan kalau apa? Kalau latih daily, every single day. Staminamu kuat. Itu iblis itu kayak mau ngantem saudara kayak gini ya saudaraku. Tinggal kuat-kuatan aja kok. Kalau saudara lebih kuat sampai akhirnya saudara tidak menyerah, dia lari. Itu yang dikatakan Yakobus 4 ayat 7 tadi. Dia akan lari daripadamu. Ini daging ya saudara. Saya berdoa orang Kristen tidak hanya berdoa kalau ada masalah. Senggol kiri kanan too late. Kenapa? Otot saudara enggak kebentuk. Enggak ada. Kekuatannya dari mana? Itu sebabnya begitu masalah datang banyak orang tanya kan. Mintanya cepet toh. Berpikirnya didoakan pendeta masalah selesai kan. Enggak gitu caranya saudaraku. Dan itu tidak sama dengan doa pendetamu enggak manjur. Nah orang Kristen kan sukanya gitu toh. Wah pendetanya enggak sakti nih. Habis itu dukun bertindak kan gitu. Bukan. Because it's not like that. Cara kerjanya enggak gitu Pak. Bangun otot imanmu. Bangun otot doamu. Justru di momen engkau ngalami pergumulan, peperangan, disitulah saudaraku. Engkau pakai itu otot-otot semua yang sudah kau latih selama berhari-hari. Nothing happen tetap doa. Nothing happen tetap doa. Diberkati terus berdoanya semakin kenceng. Nah di momen itu dibutuhkan, pakai saudara. Dia lari, nggak bisa tidak. Tapi setelah itu jangan lupa, nah ini saya kasih ayat hafalan yang gampang ya saudara. Nanti kalau saudara ISBC atau saudara ikut
cerdas cermat Alkitab, diminta ayat hafalan. Nih, Efesus 4, ayat 27. Simple. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, titik. Enak tuh? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya gimana, Pastor? Mulanya biasa saja, kan gitu. Orang tuh nggak ada yang tadi saya bilang, saudara, bangun tidur terus mikirnya mau selingkuh tuh nggak ada. Dimulainya dari apa tuh, saudara? Kalau orang Jawa tuh punya peribahasa weting tresno. Nah, jalaran soko kulino. Orang seneng itu dimulai dari terbiasa, saudaraku. Awalnya cuman WhatsApp, chat. Istri nyebelin. Sama. Bosen di rumah. Yuk ketemuan. Nah, lanjut kan, saudaraku? Nyaman. Boleh nggak Bapak Ibu, dalam hal ini saya tuh salut dengan, saya appreciate Pak Jo. Saya menghargai Pak Jo dalam hal ini. Bapak Ibu ngelihat nggak kalau saudara perhatian ya, kantor saya itu, kalau saudara memperhatikan ya, untuk masuk ke kantor saya, saudara lihat kantor saya itu dikelilinginya kaca semua kan, saudara. Oke. Samping kiri kantor Pak Jo, samping kanan kantor saya, tengah-tengah kantor sekretariat. Saudara tahu kenapa? Memang didesain begitu, saudara. Memang didesain pintunya kaca. Memang didesain supaya tidak semudah itu. Dan itu bukan saya yang minta. Dalam kehidupan ini ya saudaraku, masing-masing dari kita harus tahu kelemahan kita di mana. Dan kalau saudara mau sampai ke titik akhir, pikirkan titik-titik mana yang membuat saudara jatuh, tutup. Yang mengerti katakan amin. Dengan satu catatan ya Pak, kalau kita mau sampai ke titik akhir ya, garis finish ya. Karena kan hidup ini bukan permainan kan. Itu semua dilakukan pun ya saudaraku tetap ada godaan kok. Apalagi saudara tidak melakukan itu. Sebagian orang kalau orang bilang katanya harta, tahta, wanita. Tapi zaman sekarang itu bukan harta, tahta, wanita doang loh. Bisa wanita, bisa pria kan gitu saudaraku. Udah gak jelas gitu zamannya sekarang ini. Gitu kan. Jadi pastikan saudara. Know your weakness. Titik-titik mana yang saudara tahu, oh oke, di titik ini saya harus berjaga-jaga. After that close it. Tutup. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara sudah tahu, saudara lemah dalam hal keuangan, jangan bergaul sama orang-orang yang sukanya tipu-tipu. Nanti ngomongnya gini, gak apa-apa, itu kan wajar, itu uang ongkos capek. Gak apa-apa, kamu gak ngambil kok, kamu gak nyuri, cuman pinjem. Loh kan gitu tuh saudaraku, pinjem tapi gak ngomong, kan gitu. Nanti kan kalau sudah ada bisa dikembaliin. Teruskan aja saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau sudah tahu masa lalunya ada titik-titik yang masuk lagi ke judi, ya sudah saudara jangan main-main. Tutup. Jangan beri kesempatan pada iblis. Pastor, kalau sudah terlanjur jatuh terus gimana? Balik ke laptop. Balik ayatnya tadi ngomong apa? Yakobus 4 ayat 7 tadi. Tunduklah kepada Allah. Kalau saudara sudah jatuh, kuncinya gampang kok saudara. Saudara jatuh itu apa? Saudara keluar dari otoritasnya Allah. Sehingga otoritas itu diambil sama iblis, kan gitu. Saudara pikir hidup bebas, freedom itu apa saudara? Saudara nyerahin kunci kekuasaan ke iblis. Dan orang bisa bilang freedom, kayak gitu saudara. Ngeri kan? You gladly give the key of authority. You lose authority and you are happy with it. Betapa sudah dibelokkan saudaraku. Kalau
saudara sudah terlanjur jatuh gimana? Balik lagi, tunduklah kepada Allah. Jangan sudah terlanjur jatuh bablas. Karena dia yang gitu toh. Sudah terlanjur selingkuh pastor. Sudah terlanjur ini pastor. Dilanjutkan aja cerai, menikah sama yang sana. Lah ya sudah tambah habis sudah. Tunduklah kepada Allah. Lawan iblis. Dia akan lari daripadamu. Allah itu baik saudara. Yes. Dia murah hati dan panjang sabar. Yes. Tapi Allah terikat perkataannya. Sorry saudara. Dia nggak bisa melawan dirinya sendiri. Kalau Tuhan sudah berkata, ya orang yang kalau sudah ini ya sudah jatuh, nggak bisa saudara. Dia nggak bisa ngelawan perkataannya sendiri. Itu sebabnya masuk aja ke perkataannya Tuhan. Kenapa covenant itu begitu powerful? Karena itu perkataan Tuhan. Masuk aja. Kalau perkataan Tuhan sudah ngomong, tunduk, lawan, dia lari, itu pasti terjadi kok saudara. Jadi balik. Yang kedua, ini saya cepat ya saudaraku, waktunya udah jalan terus. Pemeran yang kedua, Tuhan saudara. Pastor, Tuhan kok terlibat dalam drama keluarga, maksudnya gimana? Oh yes, seringkali kadang Tuhan izinkan kok saudaraku. Ya, contohnya siapa pastor? Maria sama Yusuf. Maria Yusuf itu perfect couple, couple goals saudara. Sampai akhirnya malaikat Gabriel datang, bukan iblis loh. Malaikat Gabriel datang. Kasih rencana. Kamu akan mengandung anak, anakmu akan jadi juru selamat. Pecah deh keluarganya. Ada nggak di sini yang setelah bertobat masalah demi masalah datang? Nah, nggak selalu iblis loh. Nggak selalu iblis. Ada nggak yang saudara ngalamin? Seperti Pak Obasya juga ngalamin. Setelah mau jadi hamba Tuhan, saudaraku, pekerjaannya ditinggalkan, diserahkan ke keluarganya. Perusahaannya, company-nya ini bangkrut dalam keadaan jaya, saudara. Ngeri ya, saudara. Maksudnya gimana, pastor? Bangkrut kok keadaan jaya? Yes. Semua perusahaan ini produksinya semua bagus, saudaraku. Tapi pengaturan keuangannya yang tidak beres. Digunakan untuk pribadi, akhirnya hancur. Bangkrut dalam keadaan jaya. Pak Obaja satu-satunya Kristen di keluarganya. Mau jadi pendeta. Company-nya bangkrut. Menurut saudara, orang melihat itu sebagai apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Nah, kadang dalam kehidupan kita diizinkan. Tapi pegang ini ya Bapak Ibu. Kalau itu Tuhan. Berarti saya harus gimana pastor? Cek dulu. Ada enggak dosa? Ada enggak kesalahan? Tapi kalau saudara tahu, no, ini part of the process, dengar ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Yang ketiga saudara, pemerannya dalam drama itu siapa yang ketiga? Katakan saya. Katakan kamu. Jadi ternyata yang ketiga, yang berperan paling besar itu bukan iblis, bukan Tuhan, tapi engkau dan aku. Saudara dan saya, kita manusia saudara. Seringkali kenapa drama terjadi pastor? Bukan karena iblis. Saudara mau salahkan iblis juga saya nggak masalah sih saudara. Dari awal dia udah salah gitu kan. Jadi disalahkan sedikit lagi I don't care gitu. Tapi bukan karena iblis. Terus penyebabnya apa pastor? Yuk kita buka, kita lihat ya. Yakobus 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ayat ini ngomong gini saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saya ganti boleh enggak? Dari manakah datangnya drama keluargamu? Boleh ya Bapak Ibu ya? Dari mana? Kenapa itu bisa terjadi? Saya lanjutkan saudara. Ayat ini ngomong, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bukan iblis loh saudara. Bukan Tuhan. Dari mana? Hawa nafsu. Tetangga sebelah beli handphone baru. Kita juga mau beli handphone baru.
Teman sekantor naik sepeda motor baru, Pak. Kita juga mau. Besok pelayanan, teman sepelayanan naik mobil baru. Kita juga mau. Tapi uangnya nggak ada. Terus gimana? Gesek. Geseknya sudah habis, pinjol. Kan gitu, saudara. Dari mana datangnya drama keluarga? Dari hawa nafsu. Tadi saya bilang, sudah tahu kan selingkuh merusak keluarga? Kenapa tetap selingkuh? Hawa nafsu. Hawa nafsu, saudara. Bukan iblis. Iblis gak ikut campur di situ. Iblis itu dalam hal itu lihat saudara tinggal, sudah. Iblis itu cuma bagian apa? Kalau orang Jawa bilang dijoroknya aja, saudara. Dalam hal itu dia gak ikut-ikut. Udah hawa nafsu aja. Hawa nafsu itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 ini. Nah, dalam hal ini firman ngomong apa? Kita lanjutkan lagi. Kamu mengingini sesuatu ini loh, saudara. Munculnya masalah tuh di sini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Istrinya sudah anak 4, yang tadinya body gitar Spanyol, sekarang jadi gentong. Istri tetangga masih body gitar Spanyol. Kamu mengingininya, tapi tidak memperolehnya. Disitulah. Oke, Bapak Ibu. Kita harus ngerti ya, 2 pemicu drama keluarga, saudaraku. Yang pertama, pemicu pertama, tuntutan. Tuntutan muncul dari apa? Keinginan. Keinginan muncul dari apa? Keinginan yang tidak terpenuhi, saudaraku. Ayat ini. Hawa nafsumu. Lalu kamu membunuh. Membunuh enggak selalu tindakan membunuh ya, saudaraku. Kata pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kan gitu, saudara. Kita tuh bisa membunuh dengan perkataan loh. Saudara memfitnah, saudara jatuhkan orang. Itu membunuh. Saudara lakukan itu, kamu iri hati, tapi dapat enggak, saudara? Coba lihat ayatnya, dapat enggak? Boleh dimunculkan media? Dapat enggak? Sudah muncul? Gimana? Kamu tidak memperolehnya. Lalu apa habis itu, saudara? Kamu bertengkar. Kamu berkelahi. Dapat enggak? Kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Coba dibaca dengan suara keras seluruh jemaat. Kenapa tidak bisa memperolehnya? Kenapa? 2, 3. Doa itu much more than saudara hanya sekedar doa, saudara. Oh, doa itu ngeri. One day ya, saya akan minta untuk gereja kita mengajarkan power dari doa, saudara. Tidak sesederhana yang saudara pikirkan. Doa itu menentukan masa depanmu. Really, really. Ayat ini ngomong kok, saudara. Kamu kepengen, kamu ini. Pertanyaan saya, yang salah di mananya? Salahkah kalau kita kepengen? Enggak salah. Salah enggak kita punya ambisi besar? Salah enggak punya visi besar? Yang jadi masalah di mana? Kamu tidak berdoa. Ambisinya jadi ambisi manusia, enggak dimurnikan, saudaraku. Visinya besar tapi kekuatannya enggak mampu. Akhirnya tabrak kanan, tabrak kiri. Kenapa? Kamu tidak berdoa. Suami istri sama, saudara. Pemicu drama keluarga pertama, tuntutan. Boleh nggak sih saya tanya Bapak Ibu, adakah di sini yang pergi ke toko sepatu beli sepatu kanan sama sepatu kanan? Hah? Dikasih sepatu kiri dan kiri? Kenapa? Nah, suami istri tuh gitu. Sandal kanan, sandal kiri. Baru bisa jalan. Bapak-bapak yang suka otomotif boleh angkat tangan? Ada? Malu, saudara. Bapak-bapak yang suka otomotif, saya tanya otomotif. Mau nggak beli mobil yang gas dan gas pedalnya?
dan rem? Loh kenapa? Itulah suami istri. Kenapa saudara suruh sama? Suami dan istri memang gak pernah bisa sama. Orang sandal kanan, sandal kiri. Gak akan pernah bisa saya. Sama saudara, saya sama Pak Jo itu ya. Kami itu beda dalam semua hal saudaraku. Dalam hal yang kecil aja kami beda saudara. Keluarga saya itu pecinta binatang dan tanaman. Keluarga Pak Jo pecinta gadget. Buat Pak Jo, binatang yang menyenangkan adalah binatang yang di dalam gadget. Kalau dia gonggong, bisa dikecilkan volumenya. Kalau dia buang kotoran, saudaraku, nggak ngotorin rumah. Itu buat Pak Jo. Keluarga saya, itu gimana ya saudara? Keluarganya Pak Jo, itu keluarga yang kalau sakit, Pak Jo tuh nggak suka minum obat saudara. Karena di keluarganya dibiasakan ya kalau sakit tidur aja sembuh. Sakit itu ya dibawa aja jalan, olahraga. Kalau badan gak enak, olahraga aja. Nanti dilawan sakitnya. Sembuh sendiri kok. Yang penting istirahatnya cukup. Tidur, kan gitu. Keluarga saya, saudaraku. Kalau sampai saya udah begini, papi saya langsung, kenapa? Kamu pusing, badannya gak enak. Keluar satu kotak besar, saudaraku. Isinya obat-obatan segala macam, saudara. Jadi di keluarga saya, begitu saya pegang perut gini aja langsung. Papi saya kan tanya, perutmu gak enak tuh? Kenapa? Karena apa? Langsung keluar kotak raksasa Doraemon, saudaraku. Di keluarganya Pak Jo, sakit, tidur. Sembuh sendiri. Saya tuh pernah loh saudara, sampai panas ya, demam tuh 39 derajat, 40 derajat. Saya ngeringkuk di selimut saudara. Buat Pak Jo, sakit, tidur. Saya tidur, bagus. Buat saya tuh sudah sampai kepala saya gini-giniin. Perut saya gini-giniin. Badan saya gini-giniin. Sakit, tidur. Apa enggak marah itu saudaraku? Saya tuh pernah saking marahnya ya saudara. Bukan karena Pak Jo enggak sayang. Karena family. We grow in a different family. Saya tuh pernah demam 39-40 derajat tuh ya. Saking marahnya saya, Pak Jo nggak sadar. Saya pergi ke rumah sakit sendiri, marah-marah sendiri, periksa dokter sendiri. Habis itu sakit hati sendiri, saudara. Ada yang pernah ngalami nggak usah angkat tangan, saudara. Itu sebabnya kenapa drama dalam keluarga harus diselesaikan. Terus kami harus gimana, Pastor? Kalau saudara dapat suami yang begitu terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Sadari satu hal aja saudaraku. Kita tidak berubah dari tuntutan. Yang mengerti katakan amin. Tuntutan tidak membuat kita jadi baik kok. Ada nggak di sini yang senang dituntut? Pak kalau dituntut istrinya, bagus istriku, tuntut lebih banyak lagi gitu. Marah iya saudara. Memangnya kamu aja yang benar, kan gitu. Yang mengerti katakan amin. Nah. Sadari ini saudara. Sadari bahwa kadangkala hanya ada hal-hal yang, kalau boleh saya ngomong loh ya, yang wanita khususnya di sini, pria juga sama sih, tapi yang wanita aja khususnya di sini yang belum menikah. Ini loh saudara, saya tuh tahun ini ya hampir 20 tahun saya menikah saudaraku, tahun ini. Sebagian ngeliati saya, Bu Nita menikah umur berapa? Tebak aja sendiri saudaraku. Saya nikahnya muda saudara. Karena setelah itu langsung kita sudah jadi hamba Tuhan itu mudah sekali saudara. Menggembalakan jemaat itu very very young saudara. Buat saudara yang menikah dan berpikir. Pasangan saudara akan berubah karena cinta. Saya ini loh saudara 20 tahun saudaraku. Apa yang saya maksudkan saudaraku? No, it cannot be like that. Justru ada hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa memenuhi. Kadang gak selalu harus konfrontasi kok. Saya menemukan banyak kali ya, paling manjur wanita gunakan power kita. Ibu-ibu, apa powernya kita pastor? Kita harus berbicara 10.000 kata sehari.
Oke? Suami-suami dorong istrimu suka berdoa kan gitu. Tinggal ke Tuhan atau ke saudara kan gitu aja. Kalau 10.000 ini gak dikeluarkan meledak saudaraku. Gunakan kekuatan kita. Apa saudara? Saya menemukan hal yang paling manjur. Kalau saya sudah gak bisa konfrontasi dengan Pak Jo, bawa doa saudara. Saya tuh bisa yang sebut. Saya panggil roh Pak Jo. Enggak saudara. Tapi yes. Doa jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadilah istri yang percaya kuasa doa, saudara. Jadilah suami yang percaya kuasa doa. Pak Jo itu saya pernah saksikan kok saudara, ada momen di mana saya itu benar-benar saya udah marah dan waktu itu saya benar-benar saya ngambek dan saya ngomong saya nggak mau berdoa lagi. Saya marah sama Tuhan waktu itu. Saya mundur sangat ada di dalam keadaan yang down sekali. Pastor pernah ngalami itu? Pernah saudara. Coba senggol kiri kanan, pastormu juga manusia. Saya pernah ngalami itu saudaraku. Dan dalam keadaan seperti itu ya saudara mau ngomong sampai berbusa ya. Saya disuruh doa, apa saya nggak ngerti kalau saya harus doa? Tahu. Semakin Pak Jo suruh saya doa, semakin marah saya. Tapi saya bersyukur saya punya suami yang luar biasa. Dia bawa saya di dalam doanya. Kadang ada momen saya tahu saudara, malam setelah saya tidur gitu ya saudara. Dia pegang kepala saya, dia lus kepala saya tahu dia doakan saya. Kadang waktu dia lakuin itu saya nangis. Tapi tetap di dalam hati saya ya, saya marah. Saya ngomong sama Tuhan, saya enggak mau. Dia kadang pegang tangan saya ya, sambil dia bahasa roh, dia nyembah. Dia pegang tangan saya tahu dia berdoa buat saya. Sampai satu titik, Tuhan kerjakan hati saya. Tuhan pulihkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Bukan dari tuntutan, bukan dari paksaan. Tapi ada seorang suami yang berdoa untuk istrinya. Boleh Bapak Ibu? Dan yang kedua, kadang bukan ofensif tapi defensif. Banyak orang itu gak mau disalahkan. Kenapa? Salah sama dengan kalah. Siapa yang mau kalah Bu? Gak ada orang mau kalah. Salah sama dengan kalah. Akhirnya yang terjadi apa saudaraku? Dalam kehidupan suami istri ya yang sudah menikah lebih dari 5 tahun tahulah apa yang saya katakan. 5 tahun pertama masih perang-perang terus ya Bapak Ibu ya. Setidaknya sebulan pertama lah, 3 bulan pertama masih perang-perang terus. Saudara menikah 10 tahun capek saudara. Dalam kehidupan pernikahan tuh ya seringkali yang ada tuh ya salah satu ngalah. Ngalah bukan kalah loh. Istri kalah tapi yang penting keluarga menang. Suami kalah tapi yang penting keluarga menang. Daripada suami menang tapi keluarga kalah. Istri menang tapi keluarga kalah. Kadang dalam hidup itu kita hanya harus belajar ya saudaraku ya. Karena selalu, saya sama Pak Jo selalu berbeda. Pak Jo kemarin ceritakan kita kemarin habis star gathering ya saudaraku, Pak Jo ceritakan. Dalam hal simpel loh Pak. Parkir. Sama-sama yang saudara kalau parkirnya di Medit tahu ya. Ada 2 jalan kan, bisa lewat mall, bisa lewat nyebrang jalan kan. Nah. Pak Jo suka nyebrang jalan, kenapa? Seger anginnya. Saya menghindari angin saudaraku. Itu aja udah beda. Lah kalau salah satu nggak mau ngalah, masa yang satu di bawah mall, yang satu nyebrang jalan sendiri saudara. Dalam hal parkir, kan saya high heel. Kalau parkir ada kondangan, cari yang paling deket pintu. Loh ya tuh saudaraku, lah high heel langsung keluar kan kalau deket pintu. Pak Jo-nya parkirnya begitu ada space kosong, masuk. Saya mikir high heel. Kadang kami harus berkompromi saudara. Lah Bu Nita gimana kalau gitu komprominya? Ya simple, yang megang setir yang menang gitu aja saudara. Kok ribut? Kan gitu toh. Yang megang setir aja lah. Kalau kebetulan dia yang nyetir ya sudah. Saya pakai high heel ya cangkeng aja high heelnya kan gitu saudara.
Saya di atas gini ya pakai high heel ya saudara, nanti turun udah sandalan. Boleh nggak kita belajar berkompromi Bapak Ibu? Apa yang jadi tujuan kita? Keluarga kita di bumi seperti di surga. Heaven in your family. Bolehkah saya berdoa buat saudara itu yang terjadi atas keluargamu, 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 keluargamu. Heaven on your family. Bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Ini keluargaku Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan saudaraku. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini keluargamu ada di ujung tanduk. Keluargamu ada di dalam pergumulan. Bahkan kalau ada di antara saudara yang bahkan sudah tidak ada lagi rasa cinta di dalam keluarga. Yuk, di momen firman ini diberitakan. Bawa di hadapan Tuhan, katakan Tuhan sampai akhir. Ajar aku setia Tuhan, terus setia sampai akhir. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini doa saya saudaraku. Bahagia jadi keluarga Allah. Berapa banyak dari saudara yang sudah memegang roti dan anggur ini saudaraku? Kita akan masuk di dalam perjamuan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ada di tempat ini yang saudara belum terima roti dan anggur, boleh lambaikan tangan saudara kalau ada. Adakah? Sudah semua? Puji Tuhan. Kita masuk di dalam perjamuan kudus saudaraku. Bawa keluarga saudara. Angkat tinggi-tinggi roti itu di tangan kanan saudara. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kuduskan Tuhan. Pakai roti dan anggur ini menjadi sarana. Bahkan pakai hidup kami. Para pelayan perjamuan kudus-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, kami membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Angkat tinggi-tinggi roti itu saudaraku. Malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti itu. Dia mengucap syukur ke atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat? Tubuh yang sudah dipecahkan buat saudara dan saya. Itu sebabnya firman-Nya berkata, oleh bilurku engkau sembuh. Terima dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi saudaraku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya darah yang dituangkan itu menghapus setiap dosamu saudara? Bahkan yang sudah merah seperti kermisi dijadikan putih seperti salju. Itu sebabnya dia berkata tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, nikmati kasih-Mu, membawa yes. Oh Yesus Tuhan. Katakan sama-sama saudaraku. Ini Tuhan. Ini keluarga
masing-masing pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Kami bawa ini yang kami katakan di hadapan-Mu sampai akhir nanti. Yes. Ini yang jadi kerinduan kami. Kami bahagia Tuhan, kami bahagia. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Biar ini yang jadi doamu saudaraku. Yes Lord. Perkataan ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami bahagia Tuhan. Yesus Tuhan. Jadi keluarga Allah. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Keluarga yang makmur diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, Amin. keluarga yang bahagia. Amin. Saya perkatakan ini atas hidupmu saudaraku. Amin. Sehat tubuhmu, Amin. baik jiwamu, Amin. kuat rohmu, Amin. panjang umurmu. Amin. Untuk menceritakan segala perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan bersama. Amin.